he rose, all of heaven held its breath, till that stone was moved for good, for the Lamb had conquered death. And the dead rose from their tombs, and the angels stood in awe, for the souls of all who'd come to the Father are restored. And the Church of Christ was born, then the Spirit lit the flame. Now this gospel truth of old shall not kneel, shall not faint, but His blood and in His name, in His freedom I am free. For the love of Jesus Christ, who has resurrected me. Oh, praise the Father, praise the Son, praise the Banyak perkara yang harus ku hadapi, kadang terlalu berat untuk ku lalui. Namun Kau selalu setia, berjalan bersamaku. Tak pernah Kau tinggalkanku sendiri. Kadang setiap jalanmu tak ku mengerti, rencanamu melebihi pikiranku. Namun tak ku putuskan berjalan bersamamu, lalui setiap cobaan hidupku. Ku perlu Engkau, pimpin langkahku, lalui setiap jalan kehidupanku. Takkan ku mampu jalan sendiri, Engkaulah sumber kekuatan hidupku. Kadang setiap jalanmu tak ku mengerti, rencanamu melebihi pikiranku. Namun tak ku putuskan berjalan bersamamu, lalui setiap cobaan hidupku. Oh, ku perlu
megah bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencanamu Tuhan. Kau Raja atasku. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Haleluya. Here we go. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Megah bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Haleluya. Hanya ada satu nama, nama Yesus. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Shalom, saya Edi Chang, Senior Pastor dari Fresh Generation Community Church Malaysia, menyambut Anda semua yang hadir hari ini. Nah, tahun ini FGCC mengangkat tema Progress dengan tagline Intentional and Consistent. Nah, surat 1 Timotius pasal 4 ayat 15 mengatakan, perhatikanlah semuanya itu, hiduplah di dalamnya, supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Ya, kemajuan atau pertumbuhan tidaklah otomatis,
tetapi hasil dari keputusan, usaha yang disengaja, dan konsisten, serta tentunya karena anugerah Tuhan. Ya, kiranya kita semua mengalami progres, baik secara individu, keluarga, komunitas, gereja, dan berbagai aspek kehidupan. Dan kita semua mau semakin mencintai Tuhan dan berbuah lebat sesuai visi FGCC, to build passionate and productive disciples to bless the nations. Selamat beribadah. Welcome home. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita mau sama-sama mendoakan persembahan yang telah kita persiapkan. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan buat kasih setiamu. Terima kasih Tuhan buat penjagaanmu Tuhan. Terima kasih Tuhan buat berkat yang masih Engkau sediakan buat kami sampai hari ini. Bapa, kami mau berdoa Tuhan buat persembahan kami, baik persembahan mingguan, perpuluhan, dana gedung, ucapan syukur dan persembahan lainnya. Kami percaya Tuhan, semua persembahan yang kami bawa ke hadapan-Mu Tuhan, yang kami serahkan ke dalam tangan-Mu, dapat Engkau pakai Tuhan, dapat Engkau lipat gandakan Tuhan untuk memperluas pekerjaan tangan-Mu melalui FGCC. Bapak, Engkau ajar kami Tuhan untuk menjadi pemberi Tuhan yang bersuka cita Tuhan. Engkau yang tutup bungkus juga Tuhan pekerjaan kami, pekerjaan orang tua kami Tuhan. Engkau yang berkati juga Tuhan hamba-hamba-Mu Tuhan yang mengelola semua persembahan ini Tuhan agar dapat dikelola dengan hikmat daripada-Mu saja Tuhan. Kiranya lewat FGCC Tuhan lebih banyak lagi jiwa-jiwa yang dapat dimenangkan, hidupnya diubahkan Tuhan. Bapak, kami menyerahkan seluruh persembahan ini ke dalam tangan-Mu, biar Engkau yang tutup bungkus. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus, semua jemaat yang sudah memberi dengan sukacita sama-sama katakan, amin. Shalom FGCC, the name above all names, the name of Jesus is in this place, amen. Ayo semua di sini yang siap dan bersukacita untuk memuji Tuhan. Come on, let's clap our hands together, let's go. Father, Father to all the fatherless, anchor to all the anchorless. In you we are unshakable. You know exactly where we stand. You will refresh the weary land. You are a spring of hopefulness. Upon
You will restore the missing parts. You are the one Who make us new? Sing no love. no love compares to the love that you have. Amen. No one compares to you, Lord. Open the sky. Light up your fire upon our city. Break every chain. You are our freedom. Reign over us as we come. Open the sky. Open the sky. Forgiveness flowing. Rescue our souls from sin and darkness. We stand in awe. Reveal your glory. Reign over us as we come and touch our spirits now. Come on, once again we sing no love. No love compares to the love that you have. No one compares to you, Lord. Open the sky, the heaven shining. Light up your fire upon our city. Break every chain. You are our freedom. Reign over us as we come. Open the sky. Forgiveness flowing. Rescue our souls from sin and darkness. We stand in awe. Reveal your glory. Reign over us as we come and touch our spirits now. Oh, touch our spirit. As we give you all the praise, Jesus, all the glory to your name, Lord. Yes, terima kasih Tuhan. Terima kasih atas kasih setiamu Tuhan yang selalu sempurna dalam hidup kami Bapa. Dan kami percaya Tuhan, tidak sedetik pun Kau meninggalkan kami. All our life, your grace and your goodness and your compassionate mercy overflows in us, Jesus. Terima kasih Bapa. Kami datang kepada Engkau hari ini Tuhan. Kami membawa pujian dan penyembahan yang terbaik untuk-Mu Yesus. Yes, Jesus. God, I know in my heart all the things I've been through leads me to you. Sing the power of your name. Nothing else can compare. Brings me to you. Brings me to you. And I've seen your glory. I've seen your power. I've seen your strength setting me free.
surrounding me. Jesus, sing the power. Nothing else can compare. Brings me to you. Brings me to you. I've seen your glory. I've seen your power. I've seen your strength, Jesus. I've seen your strength setting me free, surrounding me. I've seen your goodness. I've seen your grace. I've seen your grace. I've seen your love embracing my heart all my life. Jesus. Oh, yes, we worship you, Lord. Kaya kami sembah. All I want to say is I believe in you. All I know, you are here with me. I've seen your glory. I've seen your power. I've seen your strength setting me free, surrounding me. I've seen your goodness. I've seen your grace. I've seen your love embracing my heart all my life. All my life. All my life. All my life. Jesus. Mari sembah Dia. It's all our life we surrender it all to you, Jesus. Kami akan suara kami tinggikan Kau. Kau yang layak disembah, Kau yang layak dipuji. We raise our voice for you. You deserve the praise. You are all I want and all I need in my life. Kami sembah-Mu, Yesus, tinggikan nama-Mu. Kau Raja di atas segala raja, Kau nama di atas segala nama. Kami sadar
percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidup. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Oh yes, we worship you. Oh, sampai akhir hidup kami menyembah-Mu Yesus. Oh. Yes, Jesus, sungguh Tuhan, all our life you have been here for us. Kau Allah yang selalu menyertai kami Tuhan, melalui kondisi apapun, musim apapun Tuhan, Engkau Allah yang setia. Dan dengan itu Tuhan, sampai akhir hidup kami Tuhan, we also want to give back to you Jesus. Until the end of our lives, until the time you call us back to heaven Jesus. Kami ingin memberi kehidupan kami ingin menyerahkan kehidupan kami kepada Engkau Bapa. Sepenuhnya berserah kepadamu Yesus. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, semua di sini yang percaya sama-sama kita katakan amin. Ya, shalom semuanya, puji Tuhan. Senang kita bisa berjumpa kembali dalam ibadah online FGCC, dan menjadi doa saya kiranya setiap kita dalam keadaan baik dan sehat. Dan puji Tuhan, kita di bulan Juni, tema kita adalah provision atau penyediaan Tuhan. Dan hari ini saya mau menyampaikan khotbah firman Tuhan, yaitu tentang kasih yang mendidik. Yuk mari kita tundukkan kepala, kita berdoa untuk firman Tuhan. Terima kasih Tuhan buat ibadah yang Engkau adakan kembali Tuhan di hari ini. Tuhan, Engkau memberkati sebentar firman Tuhan disampaikan, urapi hamba-Mu dan juga setiap kami yang mendengarkan. Berkati semua devices yang digunakan dan juga setiap internet connection yang digunakan. Tuhan, Engkau yang bekerja melalui ibadah ini, Engkau berbicara kepada kami dan menguatkan kami dan menyampaikan isi hati-Mu. Dan bila firman Tuhan yang disampaikan bukan sekedar menjadi informasi, tetapi akan sungguh-sungguh mentransformasi kehidupan kami dan membawa kami kepada apa yang menjadi kehendak-Mu. Mari Tuhan, kami serahkan waktu ke depan dalam tangan kasih kuasa-Mu. Ini doa kami. Mari setiap kita yang percaya dan siap mendengarkan firman Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, dan boleh mencatat firman Tuhan supaya firman Tuhan menjadi semakin meremah dalam hidup kita. Saya mengajak kita membaca dari Yakobus
kitab Yakobus, surat Yakobus pasal yang pertama ayat yang ke-17, berbunyi demikian. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Atau saya bacakan dari New Living Translation berkata, whatever is good and perfect is a gift coming down to us from God our Father, who created all the lights in the heavens. He never changed or cast a shifting shadow. Ya, puji Tuhan, firman Tuhan ini yang menyatakan bahwa setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna itu datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang, dan dikatakan padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Nah, kalau kita baca surat Yakobus ini di pasal yang pertama, itu konteksnya adalah bahwa Tuhan tidak pernah memberikan pencobaan. Dia tidak pernah memberikan rencana yang jahat. Nah, kalau kita perhatikan di ayat yang ke-13 misalnya gitu ya, berkata demikian, apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Saudara-saudara yang kukasihi, janganlah sesat. Jadi ini pesan firman Tuhan buat kita. Saya ulangi di ayat 16 tadi berkata, saudara-saudara yang kukasihi, janganlah sesat. Ya, jangan menyimpang dan jangan menerima pendapat-pendapat yang salah, yang mengatakan ya pencobaan itu dari Tuhan, kenapa Tuhan izinkan yang susah, yang jahat. Enggak. Tapi tadi firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhan tidak pernah memberikan yang jahat. Dia tidak mencobai kita. Pencobaan itu tidak datang dari Allah. Tapi pencobaan itu dikatakan datang ya karena tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena diseret dan dipikat olehnya. Nah, jadi ayat ini menekankan bahwa dikatakan bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang memikirkan, yang merencanakan yang terbaik, dan sifatnya konsisten, tidak ada pertukaran, ya, tidak ada perubahan. Allah yang kita sembah Allah yang tidak pernah berubah dulu, sekarang dan selama-lamanya. Dia adalah Bapa dan merupakan sumber dari hal yang baik. Segala rencana, segala pemberian yang sempurna, anugerah yang baik itu datangnya dari Bapa, yang sumber segala sesuatu yang baik. Dia adalah Bapa segala terang, dan di dalamnya tidak ada pertukaran, ya, tidak ada perubahan. Itulah yang kita percayai bahwa Bapa kita yang baik itu adalah sebenarnya, kenapa dia baik ya? Karena dia adalah kasih. Makanya di Alkitab menekankan dan menuliskan banyak sekali ayat-ayat bahwa Allah yang kita sembah adalah kasih. Ya, dan saya kutip beberapa ayat. 1 Yohanes pasal 4 ayat yang ke-7 berkata, saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi. Sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ya di ayat yang ke-8, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Di ayat yang ke-19, kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jadi hati Bapa buat kita anak-anaknya adalah hati yang sungguh-sungguh peduli, hati yang sungguh-sungguh ingin memberikan yang terbaik kepada engkau dan saya. Karena Allah adalah kasih, jadi setiap pikiran, perkataan, tindakan dia, intention dia adalah kasih untuk engkau dan saya. Kita bersyukur punya Bapa yang demikian. Dan hari ini kita belajar bahwa ketika dia punya rencana yang terbaik, dia mengasihi kita, nah kita mau belajar lebih dalam. Sifat kasih yang mendidik itu seperti apa, ya. Nah, tentunya topik kita di bulan ini tentang provision. Nah, ketika saya renungkan kata penyediaan dari Tuhan, nah saya sempat memikirkan tentang penyediaan. Kebetulan ada dari tim kita, tim media di gereja, mereka mengajukan pertanyaan juga ke saya. Pastor Edi, boleh nggak memberikan kesaksian? Apakah ada pengalaman kesaksian tentang kebaikan Tuhan? Nah, waktu saya pikirkan pertanyaan itu, kalau saya list down dari kecil sampai sekarang ada banyak sekali,
ya, bagaimana Tuhan menyediakan, Tuhan menolong, Tuhan menyatakan kebaikan dalam hidup saya. Ada banyak. Nah, tapi hari ini saya mau berhubungan dengan topik khotbah hari ini adalah kasih yang mendidik. Nah, saya akan memberikan dua hal ya tentang bagaimana penyediaan Allah, bagaimana kasih yang mendidik itu yang Tuhan berikan dalam bentuk penyediaannya buat engkau dan saya. Nah, yang pertama, Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang menyediakan apa yang kita butuhkan. He provides what we need. Ya, jadi Bapa yang baik itu Dia menyediakan apa yang kita butuhkan, yang kita perlukan. Ya, bukan yang kita mau atau kita inginkan ya. Ya boleh saja menginginkan sesuatu, tapi janji Tuhan sebenarnya Dia concern dengan apa yang kita butuhkan. Nah, ini sehubungan dengan bagian ini kita bisa melihat dari Filipi pasal 4 ayat ke-19 berkata demikian, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Ya, saya ulangi ya, Allahku akan memenuhi segala apa? Keperluanmu, kebutuhanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Jadi mungkin kita ada banyak keinginan, tapi Tuhan tahu bahwa belum tentu keinginan itu merupakan sesuatu yang kita butuhkan. Sama juga kalau saya punya anak, mereka bisa aja banyak keinginan, tapi saya tahu apa yang mereka butuhkan. Ya, saya tidak sembarangan untuk menyediakan apa yang mereka minta, mereka inginkan. Kalau ke mall mereka ingin beli ini dan itu, mainan ini, mainan itu, barang ini, barang itu, permen, ya, makanan-makanan snack yang mungkin tidak terlalu baik buat mereka, ya kami harus bilang jangan. Ya, kami mengerti apa yang vitamin apa yang mereka perlukan, makanan apa yang mereka perlukan untuk sekolah mereka, untuk pertumbuhan gizi mereka, rohani mereka, didikan yang terbaik. Kami sebagai orang tua tentunya kami lebih tahu ya apa yang anak-anak kami butuhkan, bukan yang mereka inginkan. Nah, kalau ditanya apakah saya pernah mengalami saat kami membutuhkan dan Tuhan menyatakan gitu ya, Dia menjawab kebutuhan maksud saya. Ketika kami membutuhkan sesuatu, kami perlukan sesuatu, kami banyak mengalami bagaimana Tuhan menjawab doa kami. Nah, beberapa tahun yang lalu, udah cukup lama ini kejadian. Nah, saya dengan istri, kami merencanakan kayaknya kami perlu punya tas untuk kami kalau traveling, kan perlu ada koper ya, ada koper untuk kami bisa pakai untuk kalau ada traveling kemana-mana. Dan ketika kami kami berpikir mau beli tas budget berapa gitu ya, mengalokasikan uang untuk membeli tas itu. Kemudian tiba-tiba kami dihubungi ada orang tua murid atau orang tua dari mahasiswa youth kita yang ada di gereja, dan mereka dari Indonesia kebetulan lagi datang ke Malaysia untuk mengunjungi anaknya. Kemudian si ibunya ya, mama dari anak mahasiswa kita, youth kita ini, mamanya telepon ke saya. Dia katakan, Pak Edi, boleh ketemu kami di mall, di Pyramid Mall. Ada yang kami mau kasih ke kalian. Jadi kebetulan ya saya dengan istri nyamperin papa dan mama dari youth kita ya, om dan tante ini di Pyramid Mall. Jadi waktu kami bertemu dengan mereka, tahu nggak apa yang terjadi? Ternyata mereka sedang membawa koper yang baru. Mereka bilang gini, Pak Edi dan Ibu, ini kami dapat pesan dari Tuhan, belikan koper buat Pak Edi dan Ibu. Kami kaget lah, kok amazing, ajaib ya. Kami tidak pernah kasih tahu mereka, dan mereka juga kami nggak tahu akan datang ke Malaysia, dan kami tidak komunikasi ya dengan mereka apa yang kami doakan dan kami perlukan. Ternyata memang keluarga ini dekat sama Tuhan. Mereka rajin berdoa, dan mungkin mereka juga mendoakan kami, dan mungkin Tuhan kasih tahu. Ya, saya rasa dengan jelas bahwa Tuhan kasih tahu bahwa untuk mereka membelikan kami tas koper gitu ya.
Jadi warna hitam tasnya dan masih ada sampai sekarang. Mungkin peristiwa itu sudah mungkin lebih dari 7-8 tahun yang lalu. Udah cukup lama kejadiannya. Tasnya masih ada di rumah dan masih bisa kami pakai ya kalau kami pergi kemana-mana. Dan ada banyak hal-hal seperti itu yang terjadi dalam kehidupan kami. Tapi ini bukan hanya bicara tentang berkat materi atau uang atau benda ya. Sebenarnya ada banyak penyediaan dari Tuhan, penghiburan, hikmat, kekuatan. Tuhan kirimkan orang-orang yang menguatkan kami. Tuhan kirimkan orang-orang yang bersama-sama melayani di gereja dengan cara yang ajaib. Ada banyak provision, penyediaan dari Tuhan. Jadi saya percaya bahwa Tuhan kita yang baik itu Tuhan yang sungguh-sungguh menyediakan kepada kita apa yang kita perlukan ya. Dan kita percaya bahwa Tuhan yang baik itu Dia menunjukkan kasih setia kepada kita dulu, sekarang dan selama-lamanya. Mari angkat pujian ini. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kita bersyukur punya Bapa yang setia, yang sungguh-sungguh mengasihi kita semua. Baik, poin yang kedua adalah bicara kasih Tuhan yang mendidik ya. Dia menyediakan apa yang kita perlukan, yang kita butuhkan, bukan sekedar apa yang kita inginkan ya. Jadi kasih yang mendidik itu bukan hanya memenuhi keinginan-keinginan yang seringkali mungkin salah. Tapi kasih yang mendidik dari Tuhan itu Dia menyediakan apa yang kita butuhkan, apa yang kita perlukan. Dan hari-hari ini ya tentu yang kita perlukan untuk kita hidup ya makan, pakaian gitu ya. Itu yang paling diperlukan. Dan kalau ada di antara kita atau mungkin Anda tahu ada teman-teman yang bahkan makan dan pakaian pun susah. Nah, boleh kasih tahu kami ya. Kita bisa salurkan, kita bisa atur caranya gimana membantu ya. Ada teman-teman yang kita tahu yang mereka bahkan kesulitan dalam makan dan pakaian gitu ya. Dan kalau kita hari-hari ini masih bisa survive, masih tercukupi makan, pakaian ya, kita masih sehat dan kita mau bersyukur ya kepada Tuhan untuk kebaikan Tuhan. Baik, poin yang kedua adalah Tuhan mengasihi kita dan juga mendidik kita. Artinya, saya mau tekankan kata mendidik ya. Mendidik ini memberikan education. Education itu sama seperti kita dalam mengedukasi anak-anak kita. Ya, kita memberikan informasi, kita kasih pengajaran, kita kasih value. Kadang-kadang kita kasih disiplin juga. Kita kasih hajaran ya, bentuk kasih yang mendidik kepada mereka. Mari kita lihat di Ibrani pasal 12. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya, karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan Ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak, di mana terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya. Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Selanjutnya dari ayah kita yang sebenarnya kita beroleh ganjaran dan mereka kita hormati. Kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh supaya kita boleh hidup? Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tapi Dia menghajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tapi kemudian Ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Jadi itulah kasih yang mendidik, itu adalah juga kasih yang tulus ya, kasih yang murni, kasih yang benar, tapi juga menegur, mendisiplin, dan kalau perlu
Bapak yang baik itu menghajar dan bukan memanjakan. Jadi dibentuk ekspresi, bukan hanya menyediakan yang kita perlu, tapi juga harus menegur kita kalau kita salah. Mendidik kita, menghajar kita supaya kita bertobat dan kembali kepada jalannya. Dan saya melihat ada banyak anak-anak yang kalau hanya dimanjakan itu akan merusak karakter mereka. Tapi anak-anak yang dididik dengan hajaran, dengan disiplin, dengan edukasi, dengan pengertian, memberikan pengertian. Nah, anak-anak itu lebih mengerti nilai-nilai hidup, ya. Oleh sebab itu kalau kita tahu bahwa memang Bapa kita mengasihi kita, tapi jangan sampai kita take for granted, ya, kita menyia-nyiakan dan kita ngelunjak gitu ya di dalam menerjemahkan kasih Tuhan. Jadi kalau kita tahu bahwa Bapa kita itu mengasihi kita, bukan hanya sekedar kasih yang memanjakan, tapi kasih yang mendidik, ya, kasih yang juga mengedukasi dan mendisiplin kita. Dan saya percaya bahwa hari-hari ini di tengah kesulitan yang ada, kita bersyukur punya Bapa yang baik, ya. Bersamamu Bapa, ku lewati semua, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Nah, puji Tuhan, Tuhan mau kita menjadi orang-orang yang semakin dewasa, ya. Kita mengerti Tuhan yang mengasihi dan mendidik kita. Mari kita lihat di 1 Korintus 13 ayat 11 dan 12, berkata demikian, ketika aku kanak-kanak, aku berkata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar, tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna seperti aku melihat aku sendiri dikenal. Jadi puji Tuhan bahwa di sini 1 Korintus 13 mengingatkan kita untuk bertumbuh, ya, bukan lagi sebagai kanak-kanak, bukan berkata-kata, merasa, berpikir, bertindak seperti kanak-kanak, tapi kita firman Tuhan mengingatkan kita untuk meninggalkan sifat kanak-kanak dan kemudian melihat gambaran yang lebih jelas akan rencana Tuhan, ya. Jadi yang saya mau sampaikan hari ini bicara kasih yang mendidik, juga termasuk bagaimana Tuhan mendisiplin, menghajar kita, melatih kita. Nah, saya membaca gitu, ada cerita, ya, tentang seorang anak konglomerat di Surabaya. Dia kesaksian, dia cerita bagaimana ayahnya mendidik dia. Walaupun ayahnya berlimpah harta, benda, fasilitas, tapi ayahnya mendidik anaknya, bahkan jadi sales gitu, ya, door to door, pintu ke pintu untuk menawarkan produk. Dan dia dilatih bagaimana untuk siap menghadapi penolakan, dia dilatih untuk kerja keras, bahwa tidak ada yang instan, tapi melatih karakter, disiplin, kerajinan, melatih mentalnya supaya tough, supaya tangguh. Dan anak-anak yang seperti itu akan jadi, karena mereka tidak manja. Dan saya juga punya teman, kebetulan ya dari keluarga yang sangat berada, ya dari keluarga yang cukup kaya, dari kakeknya, ya, itu konglomerat. Tapi mereka juga, ya, anak-anaknya ini dididik, ya, dengan baik. Waktu dia sekolah ke luar negeri, ya, dan ketika dia mau minta dibelikan sesuatu dan ayahnya menyuruh anaknya ini untuk bikin budget, proposal. Kenapa kamu mau beli ini? Apakah ini keinginan atau kebutuhan? Mengapa? Kemudian kenapa kamu beli merek ini? Kenapa beli di toko ini? Apa perbandingannya dengan toko yang lain? Jadi dilatih untuk disiplin membuat budget dan memberikan laporan berapa yang diterima, berapa yang dikeluarkan. Jadi tidak sembarang menghabiskan uang orang tua. Tapi bukankah ada banyak dari anak-anak dari keluarga yang berada, mereka begitu manja.
Nah, saya pernah ke satu kota di Indonesia, di kota Bandung kebetulan. Saya ketemu dengan seorang ya bisa dikatakan oma lah ya, punya beberapa usaha restoran yang cukup maju, dari keluarga yang cukup kaya. Tapi ada cucunya yang ya kebetulan keluarga ini ya, cucunya ini punya orang tua, papa mamanya itu mereka berpisah. Jadi neneknya ini harus memelihara dan menjaga cucunya ini. Tapi apa yang terjadi? Cucunya ini tidak bertanggung jawab untuk bisa hidup dengan dewasa. Dan pas lagi saya kunjungan ke nenek ini di restorannya, ya ada yang menemani saya juga dari pihak gereja yang dimana saya melayani di gereja itu. Ngobrol-ngobrol ya, neneknya kasih tahu bill dari cucunya. Ini cucu saya baru SMA, ini 30 juta dia habiskan untuk uang, nggak tahu dia kafe lah, dia makan, dia belanja ini dan itu, dan harus dibayar oleh neneknya sekitar 30-an juta. Bayangkan itu satu bulan uang yang dikeluarkan oleh cucunya yang masih SMA. Bayangkan kalau anak demikian ya, tidak mengerti hidup susah, tidak mengerti untuk belajar, untuk dewasa. Tapi saya berdoa hari-hari ini apapun yang Tuhan kerjakan, kasih Tuhan itu adalah kasih yang mendidik. Kasih yang menyediakan yang kita butuhkan, yang benar-benar kita perlukan. Tapi juga kasih itu mendidik kita untuk dewasa. Itulah provision daripada Tuhan untuk mendewasakan engkau dan saya, bukan untuk memanjakan. Jadi saya berdoa dan berharap bahwa kita menjadi anak-anak Tuhan yang jadi, bukan anak Tuhan yang jadi-jadian. Ya, jadi jangan jadi orang Kristen jadi-jadian, pelayan jadi-jadian, ya, anak Tuhan jadi-jadian, tapi kita adalah anak Tuhan yang dibentuk dan kita jadi seorang yang punya kualitas di dalam Tuhan. Nah, itu yang saya mau sampaikan hari ini. Kiranya Tuhan melalui pesan firman Tuhan ini kasih yang mendidik, dan kita tahu bahwa Tuhan Bapa yang baik menyediakan apa yang kita butuhkan, yang kita perlukan, bukan sekedar yang kita inginkan. Dan Tuhan yang baik, Bapa yang baik itu mengasihi engkau dan saya, dan mendidik kita, mengedukasi kita, memberikan informasi, pengajaran, value, didikan, dan termasuk disiplin, hajaran-hajaran yang diperlukan untuk kita menjadi dewasa. Dan kita bersyukur buat berkat Tuhan yang baik dalam kehidupan kau dan saya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita, dan kita mau naikkan syukur kepada Tuhan buat hari yang Tuhan beri, nafas kehidupan, pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kau dan saya. Thank you Jesus. Ku naikkan syukurku buat hari yang kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar sepanjang hidupku. Mari angkat suara kita, kita pujian yang bersama-sama. Naikkan syukurku buat hari yang kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Mari katakan besar-besar setia-Mu, besar
Terima kasih Tuhan buat ibadah hari ini. Terima kasih firman-Mu yang disampaikan Tuhan. Mari terus Tuhan bekerja dalam kehidupan setiap anak-anak-Mu. Tuhan, mari hari ini Tuhan yang sedang mengalami loneliness, kesepian, mengalami stres, anxiety, depresi, aku berdoa di dalam nama Yesus, pulihkan dan sembuhkan mereka Tuhan. Mari Bapa yang baik, Engkau menjamah mereka dengan kasih-Mu yang memulihkan hidup mereka, menyembuhkan setiap luka-luka, menghibur setiap mereka yang sedih Tuhan, yang berbeban berat mendapat kelegaan hari ini di dalam nama Yesus. Dimanapun mereka berada saat ini, terima kelegaan, terima kesembuhan, terima pemulihan, terima penghiburan yang datangnya daripada Bapa yang tidak pernah berubah dulu, sekarang dan selama-lamanya. Bapa yang baik yang mengasihi engkau dengan kasih yang kekal, Bapa yang baik yang telah menyediakan apa yang kau butuhkan, apa yang kau perlukan. Bapa yang baik juga sekaligus yang mendidik, yang mengizinkan semua proses yang ada untuk mendewasakan engkau dan saya. Tuhan berkati buat seluruh umat-Mu, dan hamba mengucap syukur juga Tuhan buat ibadah hari ini. Berkati Tuhan setiap anak-anak-Mu yang sakit Kau sembuhkan, yang lemah Kau kuatkan, yang berbeban berat mereka mendapat kelegaan dan kekuatan yang baru datang daripada Engkau. Kami mengucap syukur juga dan berdoa Tuhan buat situasi saat ini Tuhan, pandemik COVID-19 ini Tuhan. Berkati Malaysia, kami berdoa untuk Indonesia dan seluruh dunia yang dilanda oleh COVID-19. Kami berdoa tidak putus-putusnya Tuhan untuk pemulihan, kesembuhan, dan mujizat daripada Engkau terjadi di dalam nama Yesus. Berkati vaksin yang digunakan, berkati rumah sakit, aparat medis yang bertugas untuk menangani dan menghandle Tuhan dari COVID-19 ini Tuhan, pasien yang terinfeksi. Berkati juga semua rakyat dimanapun mereka berada, menjadi orang-orang yang bertanggung jawab menjaga protokol kesehatan dengan baik ya Tuhan, di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih buat ibadah hari ini. Berkati para volunteer yang sudah melayani, berkati setiap persembahan yang diberikan, Engkau balas setiap tangan-tangan yang memberikan. Berkati usaha pekerjaan kami dimanapun kami berada, dan juga usaha dan pekerjaan orang tua kami diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa buat ibadah hari ini Tuhan. Aku serahkan Tuhan buat setiap kami. Terima kasih Tuhan. Ya, mari kita akan akhiri ibadah kita pada hari ini. Mari arahkan hati pikiran kita dan juga angkat kedua tangan kita dan terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan memberikan engkau kasih karunia dan damai sejahtera. Diberkatilah engkau sehingga engkau akan terus naik bukan turun. Diberkatilah sehingga engkau menjadi kepala bukan ekor. Diberkatilah dalam seluruh yang kau kerjakan berhasil, baik sekolahmu, pekerjaanmu, usahamu, semuanya diberkati oleh Tuhan. Biarlah tanah yang engkau pijak itu akan diberikan kepada engkau, dan biarlah tanah yang kau sirami, yang kau tabur itu akan berbuah lebat. Mari saat ini terimalah damai sejahtera dari Allah Bapa, keselamatan dan kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan, pertolongan kuat kuasa daripada Allah Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini seterusnya selama-lamanya sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Terimalah berkat ini dalam nama Yesus setiap kita yang percaya. Mari sama-sama katakan amin. Dan minggu depan kita akan merayakan Father's Day, Hari Bapa, dan juga kebetulan kita bersyukur akan dilayani oleh Pendeta Dr. Rubin Adi Abraham yang merupakan Ketua Umum dari Sinode GBI. Tuhan Yesus memberkati. Biarlah kita semua tetap stay safe, stay healthy, and stay connected with God and with community. Dan jangan lupa untuk komsel di lokasi yang terdekat dengan engkau. Tuhan Yesus memberkati. Selamat beraktivitas, selamat hari Minggu, and God bless you.